Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis sudah cukup lama ya, seminggu 2 minggu nggak bahas soal motor angka esaf ya. Terus ya, tapi penulis tetap ikuti. Dan ya gimana ya, penulis jadi pingin bahas ini ketika penulis lihat ada bro yang kasihan gitu loh, yang sudah beli motor yang kebetulan rangkanya esaf, terus minta perbaikan rangka atau apalah gitu ya. Penulis nggak tahu ceritanya, nanti penulis lihat lagi bagaimana, tapi yang jelas dia itu posting hasil chat, hasil WA-an dengan perwakilan dari dealernya. Dan jelas sekali bahwa di situ omongannya gak jelas gitu ya. Konsumen kayak dibiarkan gantung, nggak ada kejelasan nasib, nggak ada pejenengnya, nggak ada tindak lanjut yang pasti gitu. Penulis juga sebelumnya sudah pernah lihat ada yang komplain, emang ya gratis, tapi ya katanya suruh nunggu, yang kemudian sampai nggak sabarannya menunggu, fatal sudah. Akhirnya di treatment sendiri, dicat-cat sendiri, dilas-las sendiri. Jadi ya apa ya, jadi seperti itu ya yang mereka mau gratis-gratisan. Penulis juga barusan lihat ada yang posting, gratis apaan, kalau mau gratis harus sama servisnya. Jadi harus servis dulu baru gratis. Yang di channelnya Dommaker juga gitu, ada yang bayar 50.000, ada yang bayar 100.000. Dan itu terjadi barusan ini. Padahal di website resmi Honda ada keterangan cek rangka gratis ya. Kalau yang pembelian sudah 25 Oktober itu garansi rangka 5 tahun. Kalau yang sebelumnya itu dijanjikan cek rangkanya gratis, penanganan rangkanya gratis. Tapi ya seperti kita bisa lihat sendiri, itu omong kosong. Tapi ya sebenarnya nggak kali ini saja sih pabrikan Honda itu bohong. Sudah dari sejarahnya, sejak masa lalu Honda itu pabrik yang suka bohong. Salah satu sepertinya ya, salah satu yang diperlukan untuk jadi juru bicara Honda atau sales Honda itu sepertinya memang harus bisa bohong ya, baik dari level atas maupun sampai level bawah, mulai dari influencernya sampai ke tenaga pemasarannya, semua harus bisa bohong. Kok kesannya jadi seperti itu ya? Sebelumnya mungkin
pernah lihat yang sudah viral, ada sales motor Honda yang ngomong Honda makin tinggi terbang ke angkasa gitu ya. Yang lain-lain ngomong ada rangka karatan, itu bohong, rumor. Itu sales merek sebelah yang yang ngomong. Orang yang nggak pernah buka Facebook, nggak pernah buka TikTok, nggak pernah buka Instagram, ya nggak bakal tahu lah itu salesnya bohong. Karena apa? Ya karena nggak jelas. Informasi dari mana lagi? Informasi dari media. Ya media nggak berani buat postingan-postingan seperti itu. Misalnya sering ikut beritanya lewat dari blogger atau vlogger, gak berita nih. Kalau misalnya sukanya YouTube, ya YouTube langganannya dari vlogger-vlogger terkenal, blogger-blogger terkenal. Hampir nggak ada ya berita soal rangka karat ini. Mungkin ada yang kayak otomotif TV, otomotif net, bola atau dari mana lagi, satu lagi bola guys. Itu mungkin ada ya, tapi kan ya nggak terusan gitu loh, cuma sekali. Kalau cuma sekali kan dari salesnya bisa ngomong, oh itu cuma kasus per kasus, itu nggak terjadi banyak, oh itu jarang gitu. Oh itu normal, itu terjadi pada semua motor gitu ya. Padahal ya terjadi di semua motor, tapi kapan gitu loh, tahun berapa. Motor umur 20 tahun patah itu ya masih normal toh. Kalau motornya sering kena air, kena kecipratan lumpur rangkanya, normal seperti itu. Tapi motor umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun patah, itu ya harusnya jadi sebuah ketakutan tersendiri ya. Karena ya konsumen punya motor umurnya ya segitu. Jadi kalau kita lihat siklus pembelian motor orang Indonesia, itu kan sering sekitar 3 tahun gitu ya. Jadi makanya 3 tahun sekali itu pabrikan selalu mengeluarkan varian warna tipe baru ya. Karena memang kebiasaan orang Indonesia sekitar 3 tahunan, 5 tahun ganti model gitu ya. Ya memang karena seperti itu siklus orang Indonesia. Jadi harapannya selama 5 tahun dipakai motor itu aman. Ya kita nggak usah pakai siklus yang lebih jarang lah, seperti misalnya 10 tahunan, 20 tahunan, karena ada yang orang ganti 20 tahun sekali atau yang 50 tahun sekali, itu ya kita nggak pakai lah ya. 10 tahun itu pun sudah jarang. Kebanyakan orang ganti motor tiap 5 tahun. Kita pakai 5 tahun, 3 tahun lah. Harapannya selama 3 tahun itu motor tidak pernah patah. Dan kalau patah, yang nanggung itu semuanya harus Honda. Kalau misalnya rangkanya bener patah ya, terus ada jaminan garansi 5 tahun tanpa ada batasan jarak pakai. 5 tahun ya rangka patah. Itu ya kalau misalnya mengalami kecelakaan, jatuh, ada biaya rumah sakit, itu yang nanggung Honda. Kalau jatuh terus habis itu bagian bodinya ada yang patah, ada yang rusak, jatuhnya karena rangka patah, ya itu yang nanggung Honda. Tapi mungkinkah seperti itu? Kalau dari kebiasaan Honda ya, kalau rangka patah, walau yang salah itu adalah pabrikan, paling jasa dan yang lain-lain itu dibebankan ke konsumen. Honda cuma rangka tok, dan itu pun prosesnya juga bertele-tele, berpanjang-panjang, diolor-olor sampai panjang-panjangnya, sehingga konsumen itu gak betah, sampai konsumen itu capek nunggu.
siap-siap motor harus nganggur selama sebulan atau 3 bulan atau berapa bulan. Yang namanya pabrikan Honda itu bohongnya sudah lama kan ya. Sudah banyak kebohongan seperti misalnya pada soal klaim produknya yang rajanya tanjakan, raja irit. Kalau sekarang sudah nggak berlaku lagi ya, karena ya seperti penulis kasih contoh sebelumnya, motor penulis itu ya kalau mau irit ya irit, mau boros ya boros. Kalau kita lihat testimoni pemakaian motor Honda PCX itu ada yang irit, ada yang boros, ada yang 60 km per liter, ada yang 32 km per liter. Jadi boros irit itu tergantung dari banyak hal, terutama dari cara pemakaian, yang kemudian adalah kesehatan mesinnya, atau apakah mesinnya pernah dimalprakteki oleh bengkel, atau apakah motornya pakai oli yang tidak sesuai rekomendasi bengkel. Ya kayak contoh oli aja lah ya, ngomongnya dari pabrikannya buku manual wis. Kalau buku manual itu pasti didikte dari Jepang sana. Nggak ada cumi darat. Cuma sayang cumi daratnya ini suspensinya yang nggak beres ya. Ini harusnya si masnya ini beli shock breaker ya, karena mentul itu nggak aman mas. Tak lihat plat nomor aja ketok. Bah, gara-gara cumi darat lupa wes sampai mana tadi. Soal oli itu ya apa ya, kalau dari pabrikannya sendiri itu wes ngawur ya. Karena apa? Karena mereka ngasih rekomendasi itu berdasarkan apa yang mereka ujikan di Jepang sana. Kalau nggak percaya lihat video sebelumnya atau lihat alasan mengapa pabrikan mengeluarkan rekomendasi oli 10W30. Dasarnya itu uji oli yang dilakukan di Jepang. Padahal yang namanya kondisi di Jepang ya beda lah daripada kondisi di Indonesia. Nggak sama ya. Nah gitu ya. Kalau mekaniknya diomongin ngomongnya spek. Tapi kayak rangka karatan itu, apa juga spesifikasi? Apa itu sudah? Ya emang kayak gitu. Emang sengaja didesain sama pabrikan seperti itu. Ya antara pabriknya niat jahat atau dari insinyurnya yang nggak mampu. Dan ya penulis juga lihat ada postingan ya soal hukum. Ada ya ternyata hukum terhadap pabrikan yang menyembunyikan cacat produk. Jadi pabrikan yang membunyikan cacat produk itu melanggar undang-undang KUHP. Jadi ada undang-undang yang dilanggar oleh itu. Nah, pabrikan yang melanggar itu diharuskan untuk membayar ganti rugi.
membayar ganti rugi kepada konsumen. Dan itu ngomong soal cacat yang tersembunyi. Dan ini ketika Honda mengeluarkan garansi rangka, itu secara tidak langsung Honda itu sudah mengakui ada cacat pada rangkanya. Dan yang lebih ngeri lagi adalah, perhatikan bahwa sampai sekarang Honda itu masih belum pernah mengakui bahwa rangkanya bisa berkarat. Mungkin cuma tertulis, mungkin cuma lisannya saja ya. Tapi lihat artikel resmi, artikel di website resmi, artikel apa, video-videonya itu. Apa pernah ngomong soal karat? Respon Honda juga munculkan apa namanya TikTok ya. Ini silikat bukan karat. Mengadakan pertemuan juga ngomongnya ini silikat bukan karat. Padahal saat itu sudah diketahui benar ada karat. Temuan dari KNKT pun jelas. Di bagian dalam rangka ditemukan karat karena bagian dalamnya ternyata tidak terlapisi. Jadi seperti itu. Dari KNKT sudah mengakui, tapi dari Honda tidak pernah secara resmi mengakui. Nah, jadi jangan heran ya kalau kemudian orang mau klaim garansi itu susah. Karena omongan dari pabrikan Honda itu sudah nggak bisa dipercaya. Sudah nggak ada nilainya. Honda itu nggak punya kejujuran. Mau dari yang level paling rendah sampai yang paling tinggi, tingkat kejujuran Honda itu sangat rendah. Bahkan influencernya pun wis bolak-balik dipertanyakan kenetralannya. Contoh review PCX ya. PCX disebut kuat nanjak, padahal kalau dari yang lain-lain nggak kuat nanjak. Dan ini tentu kondisi motor masih baru kalau motor review itu. Sementara itu penulis lihat di grup banyak yang ngomong nggak kuat nanjak. Iya mungkin lah di atas kertas Honda itu beneran ya, misalnya kayak Vario 160, PCX 160, DW 160 makin bertenaga. Tapi ya kita lihat real life-nya lah. Kalau sama-sama pakai Pertalite, menang mana? Ngomong jago apa paling irit. Ya wes oke. Kalau sama-sama pakai Pertalite berapa? Entah ya. Padahal dulu sering ada nama ECE R30 kalau nggak salah ya. Nah, sekarang masih ada nggak? Apa bisa apa angka ECE R30 itu yang dipublish itu juga sebenarnya bohong? Kan bisa aja. Terus kalau motornya sudah berumur, apa masih irit? Wis kok jadi bahas itu. Balik lagi ke soal rangka karatan patah. Yang jelas ya selama konsumen itu puas, selama konsumen nggak pernah mengalami masalah pada motornya, selama konsumen nggak butuh berhubungan dengan dealer, nggak butuh berhubungan dengan servis rutin, rasanya konsumen Honda bisa puas. Tapi sayangnya banyak penyakit-penyakit yang muncul setelah motornya diserviskan pertama kali. Jadi banyak penyakit yang muncul setelah motornya rutinkan servisnya. Selain itu juga banyak kesalahan assembly, kesalahan dari bagian produksinya yang membuat misalnya bagian bodinya nggak center nggak pas, bautnya kurang rapet, apa maneh, olinya kurang, dan seterusnya lah. Pokoknya banyak ya kalau soal kasus motor Honda penyakitnya itu.
sangat bervariasi sekali. Juga ada kasus-kasus yang ya kulannya rembes, kulan cepat habis, oli cepat habis, olinya cepat hitam, ring pistonnya nempel ke piston, nggak bisa ngembang. Jadi oli kadang bisa tambah banyak. Itu ya, mulai dari salah assembly-nya, juga dari kualitas partnya, juga dari penanganan waktu servisnya, malpraktek waktu servis. Honda bukan pabrikan yang dipercaya, jadi kita nggak bisa andalkan garansi. Dari undang-undang juga sudah jelas, pabrikan yang jual produk ada cacatnya itu harus kena penalti. Tapi ya nyatanya konsumen nggak bisa melakukan hal itu. Nagih klaim tersebut nggak bisa. Rasanya kalau maju ke pengadilan pun Honda bakal tetap menang ya, karena sekarang ini ya sayang sekali namanya sistem itu lebih ke siapa yang kuat bayar pengacara. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.